Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Perkenalkan, nama saya Astilia Sri Utami, kelas 11 MIA 3. Bentuk Negara Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Pada masa ini, Indonesia diatur oleh pemerintah pusat yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan Orde Baru, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem presidensial, di mana presiden memiliki kekuasaan yang luas dalam menjalankan pemerintahan. Bentuk pemerintahan Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. 1. Sistem presidensial. Sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem presidensial, di mana presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. 2. Pemerintahan pusat yang sentralisasi. Pemerintah pusat memiliki kekuasaan tertinggi dalam segala aspek pemerintahan dan kekuasaan terkonsentrasi di pusat. 3. Kabinet presidensial. Membentuk kabinet yang terdiri dari menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada presiden. 4. Lembaga negara. Di sini ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Mahkamah Agung atau MA. 5. Karakteristik pemerintahan. Pemerintahan pada masa Orde Baru memiliki 5G karakteristik. 1. Sentralisasi. 2. Birokratis. 3. Otoritarian. Sistem pemerintahan Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru ini adalah sistem presidensial. Pada sistem presidensial, presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang luas dan bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Konstitusi yang dipakai menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi yang dipakai pada masa Orde Baru ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi yang menjadi dasar hukum dan pemerintahan di Indonesia. Pada masa Orde Baru, Undang-Undang Dasar 1945 digunakan sebagai konstitusi yang mengatur sistem pemerintahan, hak-hak warga negara, dan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Kondisi negara pada masa Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Yang pertama, politik, otoritarianisme, sentralisasi, dan pengawasan ketat. Yang kedua, ekonomi, pertumbuhan ekonomi pesat, industrialisasi, dan kesenjangan ekonomi. Yang ketiga, sosial, stabilitas sosial, pengawasan sosial, dan pembangunan pendidikan. Yang keempat, hukum, penggunaan hukum untuk kepentingan pemerintah, pembatasan kebebasan, dan pengawasan hukum yang ketat. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan pemberontakan di masyarakat. Yang pertama, ancaman, gerakan separatis, pemberontakan komunis, dan kerusuhan sosial. Yang kedua, tantangan, menghadapi oposisi politik, kesenjangan ekonomi, dan tekanan internasional. Yang ketiga, hambatan, korupsi, pembatasan kebebasan, dan keterlibatan militer dalam politik. Yang keempat, gangguan, kerusuhan sosial, penyerangan aktivis, dan sensor kebebasan pers.